Kabar baik, Bapak Ibu, Saudara sebertaan, acara kabar baik yang ulun sampaikan di sini menceritakan secara singkat tentang kebujuran firman Tuhan mulai dari permulaan menciptakan alam semesta, gugurnya manusia dalam dosa, serta kegenapan janji Allah bagi keselamatan manusia di dalam Yesus Kristus dan caranya sepatutnya kehidupan orang percaya yang baik. Selamat mendengarkan dan menyaksikan gambar-gambar berikut dengan baik. Gambar 1, sebelum alam semesta diciptakan, pada permulaan yang ada hanyalah Allah sendiri. Sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah, belum ada manusia, binatang, laut, pohon, matahari, dan benda-benda lainnya. Waktu itu keadaan gelap, benar, dan tidak teratur. Hanya dengan berfirman saja, Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini, seperti matahari, bulan, bintang, langit, dan bumi, sebartaan yang diciptakan oleh Allah, disediakan untuk keperluan manusia yang akan diciptakan kemudian. Gambar 2, firman Allah. Buku yang ada dalam gambar di sini disebut Alkitab. Kabar yang ulun sampaikan di sini semuanya diambil dari Alkitab. Melewati Alkitab Allah berpander kepada kita. Alkitab menjelaskan tentang Allah dan perintah-perintah Allah. Allah sangat menyayangi manusia. Alkitab menunjuk akan bagaimana caranya agar manusia dapat selamat atau lepas dari hukuman dosa. Gambar ketiga, penciptaan alam semesta. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan segala macam pohon, burung, ikan, dan binatang. Sebartaan yang diciptakan oleh Allah itu baik sekali. Allah juga menciptakan manusia. Allah senang berpander dan bergaul dengan manusia yang diciptakannya. Allah mengangkat manusia untuk menjadi penguasa atas segala yang diciptakannya. Allah menghendaki supaya semua ciptaannya hidup rukun. Gambar 4, Adam dan Hawa. Laki-laki yang pertama diciptakan oleh Allah namanya Adam, dan binian yang pertama namanya Hawa. Adam dan binian itu berbahagia di sebuah kebun bernama kebun Eden. Allah berkepada Adam, buah dari semua pohon yang ada dalam kebun ini boleh kamu makan. Tetapi buah dari satu pohon yang ada di tengah kebun ini jangan ikam makan. Jika ikam melanggar perintah ini, kamu akan dihukum. Tetapi setan datang menipu Adam dan bibinian itu, sehingga Adam dan bibinian memakan buah yang dilarang itu. Adam dan bibinian melanggar perintah Allah. Mereka sudah berbuat dosa, sehingga Allah menghukum mereka. Allah mengusir Adam dan bibinian dari Taman Eden. Walaupun demikian, Allah masih tetap menyayangi mereka. Allah berjanji akan mengutus seorang juru selamat yang dapat menghapuskan dosa kita sabarataan. Gambar 5, Kain dan Habel. Adam dan bibinian telah gugur ke dalam dosa. Semua manusia keturunan Adam dan bibinian juga sudah jatuh ke dalam dosa. Orang yang memegang kayu memukul itu namanya Kain. Kain adalah anak Adam. Amun Kain benci sekali kepada adiknya Habel. Kain memukul Habel sampai mati. Kain sudah berbuat dosa. Saudara saya juga pernah berbuat dosa. Cuma kita supan untuk mengakuinya. Kita saring berdusta, berjudi, berzinah, menyembah berhala, dan berbuat jahat yang lain. Tuhan benci terhadap semua dosa itu.
Gambar 6. Bahtera Nuh. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat benar, sehingga Allah akan menghukum mereka. Banjir besar akan datang sebagai hukuman dari Allah. Amun masih ada orang yang percaya kepada Allah. Nama orang itu adalah Nuh. Allah menyuruh membuat bahtera yang besar. Setelah bahtera itu selesai, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera itu. Nuh juga berusaha menyadarkan orang lain supaya bertobat. Namun mereka tidak mau percaya kalau Allah akan menghukum mereka. Gambar 7. Air bah atau banjir besar. Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, Allah mengunci pintu bahtera itu. Hujan deras benar turun selama 40 hari 40 malam sehingga terjadi banjir besar. Sebartaan tenggelam oleh banjir itu. Orang banyak baru mau ikut Nuh masuk ke dalam bahtera. Namun sudah terlambat karena Allah telah mengunci pintu bahtera itu. Semua orang yang berada di luar bahtera itu mati karena sebartaan tidak percaya kepada Allah. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Sebab Nuh taat kepada Allah. Gambar 8. Abraham, Sarah dan Ishak. Abraham adalah seorang dari keturunan Nuh. Abraham percaya benar kepada Allah. Allah berjanji kepada Abraham dan Sarah istrinya yang mandul itu bahwa mereka sebartaan akan mempunyai anak. Setelah mereka tua sekali, barulah Abraham dan Sarah mendapat seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak nanti akan ada datang seorang juru selamat, penyelamat sebartaan. Itu akan menghapuskan dosa manusia, yaitu dosa saudara dan unda juga. Gambar 9. Musa dan perintah Allah. Musa adalah seorang dari keturunan Abraham. Musa percaya kepada Allah. Suatu hari Allah menyuruh Musa naik ke atas gunung Sinai. Di atas gunung itu Allah memberikan suruhan-suruhannya kepada Musa. Pada gambar ini kita melihat Musa sudah turun dari gunung sambil membawa suruhan Allah di tangannya. Allah menyuruh Musa agar menyampaikan suruhan-suruhannya kepada orang banyak sekalian. Allah mau supaya orang taat kepada suruhannya itu. Gambar 10. 10 perintah Allah. Sebagian dari pesuruh Allah yang disampaikan melalui Musa digambarkan di sini. Gambar di kiri atas, jangan ikam menyembah patung, berhala, atau barang-barang yang keramat. Gambar di tengah atas, dalam seminggu ada 6 hari untuk kita begawi. Hari yang ke-7 adalah hari untuk beristirahat dan untuk sembahyang kepada Tuhan. Gambar di kanan atas, anak-anak harus menghormati orang tuanya. Gambar kiri di bawah, jangan membunuh orang. Gambar di tengah bawah, jangan berzina. Jangan mau kepada bebinian lain, yang lain istri ikam. Gambar di kanan bawah, jangan mencuri. Jangan menghendaki barang orang lain. Kalau kita hendak taat kepada Allah, hidup kita akan diberkati. Amin. Gambar 11. Korban penghapus dosa. Pada zaman dahulu, Abraham dan Musa, kalau ada orang berbuat dosa, Allah menyuruh ia menyembelih domba. Orang itu mengorbankan domba sebagai tanda ia sudah menyesal dosanya. Wayah ini kita tidak perlu lagi menyembelih domba atau binatang yang lain sebagai tanda yang penghapus dosa. Karena Allah sudah ada menjadi manusia, yaitu Yesus yang kita sembah sekarang. Dan Yesus sudah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Yesus dicambuk, bahkan sampai dibunuh
Amun pada hari yang ketiga ia hidup kembali. Seharusnya kitalah yang harus menanggung hukuman itu. Karena kita sudah banyak berbuat dosa. Amun karena Allah sangat mengasihi kita, sehingga hukuman itu diambilnya dan diangkatnya sendiri. Amun kita yang percaya kepadanya tidak mati binasa. Amun memperoleh hidup kekal selamanya, walau unda mengaku dosa unda dan percaya kepada Yesus, maka segala dosa unda akan diampuni oleh Yesus. Gambar 12. Malaikat dan Maria. Contoh inilah caranya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ia menggenapi janji Allah kepada Adam dan bebiniannya. Ada seorang gadis yang namanya Maria. Dia masih perawan, belum pernah tidur, belum pernah berguring bersama laki-laki manapun. Ia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki namanya Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Allah datang dan berpandir kepada Maria. Roh Kudus Allah akan membuat engkau mengandung seorang anak laki-laki. Anak itu harus dinamai Yesus. Malaikat itu juga mengatakan hal itu kepada Yusuf, tunangannya. Maria lewat mimpinya. Yusuf bersedia mengambil Maria sebagai istri. Tapi Yusuf tidak guring bercampur, bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Yesuslah penyelamat yang dapat menyelamatkan manusia sebartaan dari dosa. Gambar 13, kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan sesudah itu, suatu malam Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Pada malam itu juga malaikat Allah datang kepada segerombolan gembala yang sedang menjaga kambing domba mereka. Para malaikat berpandir pada malam ini juru selamat yang dijanjikan Allah sudah lahir, namanya Yesus. Kemudian gembala-gembala itu tulak mencari Yesus untuk menyembahnya. Yesuslah yang dapat menghapuskan segala dosa kita sebarataan. Gambar 14. Yesus seperti manusia biasa. Yesus bertambah gonol seperti anak biasa juga. Pada gambar di sebelah kiri kita dapat melihat Tuhan Yesus waktu umurnya 12 tahun. Ia sudah dapat melajari orang tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus mengetahui segala sesuatu sebab ia adalah Allah. Pada gambar sebelah kanan kita lihat Yesus berumur 30 tahun. Ia sedang mengajari orang banyak. Ada orang yang mau percaya, tetapi ada juga yang tidak mau percaya kepada-Nya, kepada Tuhan Yesus. Amun Allah menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Allah mau agar kita taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15. Yesus membuat mukjizat. Allah yang kita percaya itu namanya Yesus. Dia sangat hebat dan sangat berkuasa. Yesus lebih berkuasa dari segala setan atau dukun. Lihat gambar di sebelah kiri. Yesus dapat menyembuhkan orang buta. Lihat gambar di tengah. Yesus dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Lihat gambar di sebelah kanan. Yesus dapat berjalan di atas air. Tuhan Yesus sanggup menolong hidup kita sebarataan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Gambar 16. Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik
dan tidak pernah berdosa. Yesus mengajarkan tentang Allah dan ia ingin sebartaan setiap orang taat kepada Allah. Tuhan Yesus menerangkan kepada orang banyak sekalian bahwa manusia itu sudah berdosa, amun mereka malah marah. Lalu mereka menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mereka pukul, mereka ludahi, dan mereka dihina-hinai. Amun Tuhan Yesus tidak melawan. Apa sebabnya? Karena Tuhan Yesus rela hajainya menderita seperti itu dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa kita sebartaan. Gambar 17, Yesus disalibkan. Setelah sebartaan menyiksa Tuhan Yesus, kemudian sebartaan menyalibkan Tuhan Yesus di kayu salib. Amun Allah menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus itu sebagai korban karena dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa kita sebartaan dan dosa unda sampai dia mati. Kalau unda mengaku dosa dan percaya kepada Yesus, maka sebartaan akan diselamatkan. Apakah sebartaan mau percaya kepada Yesus? Maukah sebartaan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menanggung hukuman dosa sebartaan? Gambar 18, kebangkitan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati disalib, seikung teman Tuhan Yesus menguburkan Tuhan Yesus. Yesus dikubur di dalam sebuah kubur pada bukit batu. Kemudian pintu kubur itu ditutup dengan batu yang besar. 3 hari sesudah itu Maria dan kawan-kawannya datang ke kubur itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada. Yang ada hanyalah malaikat. Malaikat berpandar itu. Tuhan Yesus tidak ada di sini. Yesus sudah hidup kembali. Sampai sekarang ini. Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Yesus mendengar doa kita. Dan selalu memperhatikan hidup kita seberataan. Gambar 19, Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, banyak orang bertamu dengan dia dan berbanding dengannya. Seorang muridnya yang namanya Thomas tidak ada waktu. Tuhan Yesus menampakkan dirinya sehingga Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah hidup kembali. Thomas berpandang, sebelum aku melihat luka bekas paku pada tangannya, unda tidak percaya bahwa ia sudah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus datang kepada Thomas, memperlihatkan bekas lukanya. Baru Thomas percaya bahwa Yesus sudah bangkit kembali, karena dia sudah melihat. Amun Tuhan Yesus mau supaya kita percaya kepadanya, walaupun kita sebartaan belum melihat dia dengan mata kita sendiri. Gambar 20, Yesus naik ke surga. Sesudah Tuhan Yesus bangkit 40 hari kemudian, dia membawai murid-muridnya ke sebuah bukit. Yesus berpandar kepada mereka. Sekarang unda akan naik ke surga. Setelah unda pergi, ikam harus memberitakan tentang unda kepada semua orang sebartaan. Jelaskanlah bahwa unda pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa mereka sebartaan. Dan setiap orang yang percaya kepada unda, dosanya diampuni. Nanti ia boleh tinggal bersama unda di surga. Lalu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Kemudian 2 malaikat datang dan berpandar kepada murid-murid Tuhan Yesus. Pada suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau Tuhan Yesus datang, dia akan mengangkat semua orang yang percaya kepadanya pulang ke surga. Maukah kita sebartaan percaya kepada Tuhan Yesus supaya nanti dapat ke surga? Gambar 21, kayu salib. Kayu salib mengingatkan unda akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berdosa. Walaupun demikian, dia rela
disakiti, dan dimati salib untuk menanggung hukuman dosa kita sebartaan, yaitu dosa saudara dan dosa unda. Setelah mati, Tuhan Yesus bangkit kembali dan tinggal di surga. Sekarang ini ia selalu bersedia menolong orang yang percaya kepadanya. Kalau kita sebartaan mengakui dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita sebartaan akan dihapuskannya. Karena kita boleh tinggal bersama Allah di surga. Gambar 22, dua jalan. Tuhan Yesus berpander bahwa ada dua jalan, yaitu jalan yang lebar benar dan jalan yang sempit benar. Setiap orang sejak dia lahir ada di jalan yang lebar benar. Jalan yang lebar ini menuju hukuman dalam neraka yang tidak dapat padam. Kalau kita seorang percaya kepada Yesus dan taat kepada perintahnya, maka ia hidup bersama Allah di surga. Maukah ikam sebartaan percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang sempit? Begini Tuhan Yesus, unda mengaku bahwa unda berdosa. Unda percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa unda. Tuhan, ampunilah unda dan ubahlah hidup unda. Unda mau tinggal bersama Allah di surga. Terima kasih Yesus. Amin. Kalau ikam sebartaan sungguh-sungguh kepada berkata demikianlah kepada Tuhan Yesus, dia mengangkat kita sebartaan sebagai anak Allah dan Allah sebagai Bapa Saudara. Gambar 23, anak-anak Allah. Orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukuman dosanya, dosa orang itu diampuninya. Tuhan Yesus akan mengubah hidup menjadi lebih nyaman. Orang yang sudah mengalami hal inilah yang sebenarnya disebut orang yang sudah percaya. Dia dapat memanggil Allah itu sebagai Bapa, dan ia disebut anak Allah. Allah menyayangi semua orang dari berbagai macam suku dan berbagai macam bangsa. Dalam gambar ini kita sebartaan melihat Tuhan Yesus sedang menyambut semua orang yang sudah percaya kepadanya. Allah mau supaya saudara sebartaan dan saya juga percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Gambar 24, Yesus dan Nikodemus. Dalam gambar ini kita sebartaan melihat Tuhan Yesus sedang berpandir dengan seorang guru agama yang namanya Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan kepadanya setiap orang agar dapat masuk ke surga, ia harus memperbaharui jiwanya. Hanya Roh Kudus yang dapat memperbaharui jiwa manusia. Kita unda sebartaan tidak bisa, meskipun dengan seluruh amal perbuatan kita, karena kita sebartaan semua sudah berdosa. Dengan mengaku dosa dan percaya bahwa Yesuslah yang dapat menghapuskan dosa kita sebartaan, maka Roh Kudus akan memperbaharui jiwa kita. Kemudian Nikodemus mengakui dosanya dan percaya bahwa Yesuslah juru selamat yang dapat menghapuskan dosanya. Amun bagaimana dosa saudara sebartaan? Gambar 25, Roh Kudus turun. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia berjanji akan mengirimi roh penolong kepada yang mengikuti-ikutinya. Amun setelah Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-muridnya berkumpul dan berdoa bersama-sama. Tiba-tiba Roh Kudus turun dan berdiam dalam mereka. Roh Kudus memberi kuasa kepada mereka untuk melakukan suruhan Tuhan Yesus. Roh Kudus sebagai menolong
dan menghibur buat kita sebarataan. Roh Kudus menolong mereka untuk mengerti firman Allah. Roh Kudus berdiam dalam setiap orang yang berserah diri kepada Tuhan Yesus. Orang yang sudah percaya tidak perlu minta tolong kepada orang yang lain. Roh Kudus ingin sekali menolong orang yang sudah percaya, namun hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26, berjalan dalam terang. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di dalam gelap benar. Mereka seringkali tersesat dan gugur karena tidak ada lampu. Mereka sebartaan memerlukan seseorang yang dapat menunjukkan jalan yang benar dan jalan yang salah. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di dalam terang. Karena Roh Kudus sebagai menunjuk jalan bagi orang itu, Roh Kudus menerangi jalan kita sebartaan dengan firman Allah. Taat kepada firman Allah. Orang yang sudah percaya adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu hidupnya haruslah menyenangkan hati Tuhan. Ia harus taat kepada pesuruh-pesuruh Tuhan Yesus dan setia dalam sembahyang. Ia suka berdoa dan suka mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berpandai bahwa orang yang sudah percaya tidak boleh berzina, berkelahi, mencuri, menyembah berhala atau orang mati. Dia harus bergabung dengan baik dengan semua orang sebarataan. Gambar 28, keluarga yang sudah percaya. Kita keluarga yang sudah percaya harus hidup sesuai dengan firman Allah. Laki yang sudah percaya harus mengasihi bininya, dan juga bininya yang sudah percaya harus hormat kepada lakinya. Laki bini harus saling setia dan tidak boleh serong dengan orang lain. Mereka harus saling tolong-menolong. Mereka harus mengasuh anak-anak mereka dengan baik dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak mereka. Keluarga yang baik harus berdoa bersama setiap hari. Gambar 29, mengasihi orang lain. Allah menyuruh orang supaya percaya agar menyayangi semua kita sebartaan, termasuk orang yang berbuat salah kepadanya. Pada gambar sebelah kiri, kita sebartaan melihat dua orang yang dulunya bermusuhan, namun sekarang mereka sudah berbaikan kembali. Dalam gambar sebelah kanan, kita melihat seorang sedang menolong orang yang kena musibah. Padahal orang yang dia tolong itu dulunya suka bermusuhan dengan sukunya. Orang yang sudah percaya harus berbuat baik kepada sebartaan orang-orang dan mau mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya. Kalau kita sebartaan mau mengampuni orang lain, maka Allah juga akan mengampuni dosa kita sebartaan. Gambar 30, Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam gambar ini dapat kita melihat sebartaan dua orang yang sedang membakar patung jimat dan barang-barang keramat. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kada boleh minta tolong kepada dukun, patung, jimat, barang keramat ataupun roh orang mati. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada apapun juga. Kalau kita sebartaan sakit atau merasa takut, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat, atau roh orang mati. Minta tolonglah kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Berpandailah apa yang saudara perlukan. Tuhan Yesus sangat menyayangi saudara sekalian dan unda.
Tuhan Yesus mendengar doa saudara sekalian dan selalu bersedia untuk menolong saudara sebartaan. Gambar 31, mengusik setan. Dalam gambar ini kita melihat seorang yang dirasuki setan. Semua tali rantai yang mengikat inya dapat dipagetkannya. Karena setan yang ada dalam dia kuat sekali, kuat benar. Tuhan Yesus datang mengusir setan dari orang itu. Orang itu menjadi sembuh, ampih sakitnya. Setan terpaksa keluar dari orang itu. Karena setan takutan kepada Tuhan Yesus. Jangan percaya kepada setan. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala setan. Kalau ikan sebartaan diganggu oleh setan, jangan minta tolong kepada dukun. Mintalah tolong kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan itu. Gambar 32, ikut Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus dan juga musuh orang-orang yang sudah percaya. Setan berusaha untuk membunguli orang sebartaan yang sudah percaya supaya kada ingat kepada Allah. Setan membuat orang percaya selalu memikirkan mengenai banyak uang, banyak duit, pakaian, barang-barang lain. Namun orang yang sudah percaya harus tetap setia taat kepada Allah. Orang yang sudah percaya tidak mau sampai berhutang. Dia selalu ingat akan janji Tuhan, yaitu semua yang kita perlukan akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar 33, kalau orang percaya berdosa lagi. Dalam gambar ini kita melihat sebartaan seorang anak laki-laki yang sudah banyak berbuat dosa, menghamburkan duit yang dapatnya dari minta sama abahnya. Ia tulak bajinah, bajudi, berpoya-poya sehendak hatinya. Setelah duitnya habis dan kawan-kawannya meninggalkan inya, baru ia menyesal. Ia kembali lagi kepada abahnya dan minta ampun. Karena abahnya menyayangi dia, ia diampuni, diterima kembali. Walau kita juga berbuat dosa, kita juga harus menyesal dan bertobat. Kita sebartaan harus mengaku dosa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita sebartaan. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa kita sebartaan. Firman Tuhan berjanji, kalau kita sebartaan mengaku dosa kita, maka Tuhan juga setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita sebartaan dan membersihkan segala kejahatan kita. Gambar 34, orang sakit. Sebartaan orang baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Sebartaan biasa sakit. Dalam gambar ini kita lihat seorang yang sedang berbaring karena sakit. Orang bisa sakit karena ia makan makanan yang tidak baik, karena minuman banyu yang kotor, dan karena tidak melihat tubuhnya. Orang juga bisa sakit karena dia dirasuki oleh setan dan karena kena sihir. Kalau orang yang sudah percaya, sakit apa yang harus dilakukan? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mendengar doa saudara sebartaan. Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampihkan segala macam penyakit. Kalau ada dokter atau rumah sakit, boleh juga berobat ke sana. Tuhan Yesus juga dapat memakai obat-obatan untuk mengampihkan saudara. Namun jangan pergi ke dukun, mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala dukun dan roh-roh jahat.
35 orang mati. Kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau inya meninggal, maka tubuhnya dikuburkan, amun jiwanya akan ke surga. Karena dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Jika seseorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kalau inya meninggal, tubuhnya juga dikubur, amun jiwanya akan dihukum di dalam neraka. Sebab inya masih berdosa. Bagaimana jika sekarang saudara sebartaan meninggal? Apakah jiwa saudara sebartaan sudah dibersihkan dari segala dosa supaya dapat ke surga? Gambar 36, tubuh Kristus. Setiap bagian dari awak kita mempunyai tugas masing-masing. Contohnya, mata untuk melihat, mulut untuk berpandel, dan telinga untuk mendengar. Kalau ada satu bagian saja yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasa sakit benar. Allah berpandel bahwa setiap orang yang sudah percaya adalah bagian-bagian dari tubuh Kristus. Dan Tuhan Yesus adalah kepala dari tubuh itu. Setiap orang yang sudah percaya mempunyai tugas yang berbeda juga. Contohnya ada yang menghutbah, mengajar, bernyanyi, memuji Allah, menolong orang, dan sebagainya. Setiap orang yang sudah percaya adalah saksi bagi Tuhan Yesus. Semua orang yang sudah percaya harus saling menyayangi dan saling membantu. Gambar 37, berkumpul untuk sembahyang. Allah menyuruh agar setiap minggu kita harus menyediakan waktu untuk sembahyang kepada Tuhan. Semua orang yang sudah percaya harus berkumpul bersama-sama untuk berdoa, memuji Allah, dan mendengarkan ajaran firman Tuhan. Sikung orang yang sungguh-sungguh percaya bisa mengajar dari firman Allah, orang yang sudah percaya harus selalu memperingati hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan Yesus sampai inya datang kembali. Gambar 38, Tuhan Yesus akan datang kembali. Sekarang ini Tuhan Yesus ada di surga. Amun suatu hari nanti ia pasti datang kembali ke dunia ini. Kalau inya datang, maka semua sebartaan yang sudah percaya akan diangkatnya ke surga. Amun orang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, akan ditinggalkannya dan dihukum di dalam neraka. Orang yang belum bertobat dan hidupnya belum berubah juga akan dihukum. Apakah saudara sebartaan siap kalau Tuhan Yesus datang sekarang? Gambar 39, menghasilkan buah. Dari pohonnya kita sebartaan mengharapkan muncul buah. Dahan yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar dalam api. Tuhan Yesus menyontohkan dirinya sebagai batang pohon dan semua orang sebartaan yang percaya kepadanya sebagai dahan-dahannya. Dari orang yang sudah percaya, Tuhan Yesus mengharapkan muncul buah-buah yang baik benar. Yang dimaksudnya dengan buah-buah itu adalah menyayangi orang lain, ada bahagia, sukacita, ada setia, beribadah, bersedia untuk menolong. Jujur dan hidup suci, buah-buah tersebut akan timbul dalam hidup orang yang sudah percaya. Karena kuasa Roh Kudus, hidup orang yang sudah percaya kepada Yesus harus lebih baik daripada hidupnya yang dulu. Gambar 40, bersaksi kepada orang lain. Apakah saudara sebartaan sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau saudara sebartaan benar-benar percaya, pandaikanlah kepada keluargamu bahwa Yesus sangat baik benar. Katakan juga kepada kawan-kawan ikam bahwa Yesus mengasihi mereka juga. Katakan, pandaikanlah bahwa hatimu sudah tenang dan tidak
takutan lagi kepada setan atau hantu. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di surga bagi kita sebartaan yang benar-benar percaya. Mau ikan percaya kepada Yesus, sebaliknya ada tempat hukuman bagi mereka yang menolak Tuhan Yesus. Padahkanlah bahwa Yesus ingin menyelamatkan kita sebartaan orang agar tidak dihukum di neraka. Maukah kita sebartaan bersaksi bagi Yesus? Pikirkanlah hal ini bujur-bujur dan ambillah keputusan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati saudara.